yuk tempat hits di Korea di segmen Soulgram. Yuk kita sapa DJ Jisoo. Ini dengan wajah baru. Halo, halo. Pada kaget lo tadi di sini semuanya lihat DJ Jisoo rambut baru soalnya. Loh, kok udah lihat? Spoiler nih jadinya ya. Iya ya ampun. Gimana nih Choirs menurut kalian? Jadi tambah ganteng gak sih DJ Jisoo? Nah, sama kayak aja lah. cocok pendek deh menurut gue. Ya ada plus minus lah anggapannya ya. Tuh kan kata Kamal, waduh ganteng banget DJ Jisoo tuh kan. Ada apa nih? Ada apa? Dalam rangka apa sih potong rambut tiba-tiba? Soalnya kan dari yang panjang dan udah lama gitu. Tapi kan aku juga pendek udah lama. Jadi kan udah pernah pendek. Iya, justru soalnya kan kita lihatnya panjang terus. mungkin soalnya pas pertama kali ketemu di JMB itu kan kayak lagi memanjangkan rambut. bener. Jadi aku rambut panjang juga udah 2 tahunan lebih ya kayaknya ya. Oh iya. Jadi ya emang udah waktunya kembali. Udah waktunya cukup kembali. puas lah anggapannya. Udah puas. Iya pada bilang nih, wah rambut baru DJ Jisoo makin ganteng loh, apik ngunu. Apa itu? Nggak tahu gue juga. Segeran katanya. Oh iya ya, jadi seger sih kelihatannya. Mengikutin cuaca nih, kan pohon-pohon juga pada mulai gugur ya? mulai rontok ya rambut pohonnya ya, sama kayak rambutku lah ya. Gitu. Mengikuti cuaca. Tapi menurutku kan biasanya orang itu banyak bilang kalau misalnya pas winter itu enakan rambut panjang. Iya, soalnya kan anget gitu kan. Tapi menurutku justru kebalikan kalau menurutku. Karena tapi tergantung juga ya. Tapi karena kalau menurutku kan kalau aku kan rambutnya dulu diikat kan. Nah, tapi kalau misalnya pas winter itu kan pakai padding yang naiknya sampai sini ya, yang menutup sampai sini. Menutup leher ya. Nah, itu ikatannya tuh copot terus, lepas terus. Oh gitu. Jadi menurutku tuh winter lebih gak enak. Oh, jadi langsung aja ya dipotong aja. Tapi bagus kalau menurut gue. Oke, kalau gitu hari ini kita mau dibawa jalan-jalan kemana nih? Nih, hari ini juga aku pakai baju yang ini nih sama ada sangkutannya nih. Oh, kayak kuda-kuda gitu ya? Bener. Jadi kita hari ini mau ke acara kuda-kuda juga. Oh, asik. Mau naik kuda ya hari ini ya Choirs ya? Bener, bisa naik kuda juga. Atau teman-teman yang misalnya cita-citanya menjadi ya inilah anggapannya. Pembalap kuda ya? Pembalap kuda. Ya. Ya bisa juga mampir ke sini kan. Kan kalau misalnya teman-teman keluar negeri, misalnya teman-teman atlet atau misalnya punya ambisi sama sesuatu kan selalu datang ke sana. Walaupun orang-orang biasa nggak ke sana. Ya ini mungkin bisa jadi salah satu tempat tujuan yang spesial lah anggapannya. Oh, jadi kita mungkin ke pacuan kuda gitu ya? Benar. Kalau gitu kita langsung lihat videonya dulu aja. Jadi nama tempatnya tuh Seoul Race Course Park. Jadi ini langsung nama stationnya. Jadi untuk kesini ya? Langsung disambut dengan kuda nih. Benar, ini stationnya isinya kuda semua. Ini kan baru di station ya anggapannya. Bagus ya. Ini jadinya kan nggak nyasar ya. Oh udah bener nih. Nggak mungkin nyasar kalau ini. Soalnya begitu keluar emang langsung tempat pacuan kudanya. Namanya Let's Run Park. Ya jadi emang park ini lebih tepatnya ya. Station ini ya kurang lebih cuman ada inilah anggapannya. Bener-bener spesial. Spesial kuda, taman spesial kuda ya. Bener, dan letaknya juga nggak jauh banget sama Seoul ya anggapannya. Iya. Kalau teman-teman tahu Seoul Grand Park yang aku juga pernah bahas, itu di sebelahnya langsung. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ke sana sekalian juga boleh lah. Boleh bener. Kayak bukan di Korea ya tadi. Ada kuda emas tuh. Wow. Bener. Ini dalamnya emas nih. Nih kayaknya nih. Kok bagus ya? Tampaknya lebih gede dari perkiraan sih. Iya benar. Belum pernah soalnya kesini. Dan ini pembangunannya juga kan udah cukup lama ya. Dibangun pas tahun 1984 sampai 1988. Udah lama ternyata ya. Pembangunannya aja udah 4 tahun ya. Dan di sini tuh kerennya ada Ponyland tempatnya ya. Jadi nggak cuma pacuan kuda, tapi ada kayak bisa dibilang taman bermain versi kuda-kudaan lah. Gitu. Taman bermain kayak tapi kuda poni gitu kali ya. Bener. Kayak topiknya kuda. Tapi pas aku kesini tuh udah tutup karena jamnya. Oh gitu. Sama aku kan kesini pas tanggal merah ya. Jadi mungkin emang nggak beroperasi juga. Jadi bisa video lebih luas lah. Maksudnya lebih bisa melihatin ada apa aja. Tapi acaranya aku nggak bisa video. Oh gitu. Ini kuda poni kan ya. Bener. Oh ih, lu gemes banget. Dulu rambutku juga kayak kuda ya padahal ya. Sekarang jadi kerbau. Oh jadi ya. kalau ke Ponyland itu bisa naik kuda poni kayaknya ya? Bisa. Ih seru banget.
Jadi kalau teman-teman kesini, tapi untuk anak-anak aja ya, Oh, untuk gitu. soalnya mungkin yang dewasa kan kuda gede ya. Iya ya, berat Yang nanti kasihan. yang di sini cuman poni soalnya adanya. Iya iya iya. Soalnya kuda poni kan kecil ya. Bener. Dulu kalau misalnya pas di Indonesia ya, kan misalnya kalau ada kuda poni terus yang naik anak kecil tapi yang gendut banget gitu, bilangnya kudanya kasihan tuh kan kayak Iya gitu iya kan. iya benar-benar. Kudanya mau penyet gitu kan. Kecil soalnya kudanya. Tapi di sini setahuku ada kayak aturan tinggi sama beratnya. Oh, ada aturannya ya. Biar gak penyet kudanya. Biar kasihan soalnya. Jadi misalnya kalau ada orang tua yang suka lihat pacuan kuda, kan kalau anak kecil mungkin kurang suka ya. Iya, Tapi kurang namanya tertarik. berkeluarga kan harus pergi bersama. Nah, yang anak-anak bisa bermain di sini. Oh, Biasanya yang kayak gini, yang laki-laki lihat pacuan kuda, yang ibu-ibu sama anak-anak main di Main taman-taman. sini. Nah, biasanya mungkin gitu ya. Nah, ini aturannya. Cuman teman-teman bisa kayak ngasih makan kuda juga. Oh, bisa ngasih makan juga. Bener. Ih, seru banget. Nah, ini juga yang bisa naik ya. Oh, ini bisa naik. Tapi karena aku datangnya tanggal merah, poninya lagi istirahat semua. Iya. Lagi sembunyi ya banyak ya. Lagi tiduran ya, nggak capek. kelihatan. Ini walking with pony. Oh, gitu. Ih, seru banget. Yang ini mungkin kita kayak bukan naik ya, tapi kayak jalan-jalan lah anggapannya. Bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Mungkin boleh pegang-pegang ya. Bener. Oh, ini ada juga nih gambar-gambar ya anak-anak. Bener. Jadi abis tadi nyobain main sama si kuda poni, terus gambarin si kudanya. Bener, menggambarkan kuda sama aku lah. Enggak, judulnya Pony dan Me. Poni, aku dan poni ya. Aku dan Pony. Oh, ini sangat ini ya, kids friendly ya ternyata ya. Bener. Si Ponyland. Jadi kalau Ponyland emang lebih untuk anak-anak sih menurutku. Dan banyak taman juga, tempat duduk sama taman bermain lah anggapannya. Yang kayak selurutan lah. Ya ini juga tempat Oh, duduknya ini dari lu di sini aja kan? Patungnya aja ya di Jejisu. bener, nyantai lah anggapannya. Nah, ini juga ada taman bermain. Oh, lengkap ya ternyata. Jadi kan kalau anak-anak kan suka kan main-main kayak gini. Suka banget. Modelnya kuda lagi. Mereka pasti lebih happy lah anggapannya. Lebih ini nanti berimajinasi ya. Bener. Soalnya kan kalau yang biasa-biasa kan di taman seberang rumah juga biasanya Iya, sama. bener sama ya. Oh, ini ada ini ya, pohon rumah di atas pohon. Bener. Jadi kayak taman gede gitu sih menurutku. Jadi untuk jalan-jalan juga oke. Dan untuk nyantai duduk-duduk juga oke. Iya sih. Apalagi pas jamnya beroperasi bisa lihat kuda, poni dari dekat dan juga bisa naik, bisa ngasih makan dan banyak acaranya juga lah kayak gitu. Iya, baru tadi kan itu Let's Run Park ya namanya ya. Bener. Itu kalau masuk bayar nggak? Kalau untuk masuknya aja nggak bayar, jadi gratis untuk masuknya. Gratis. Tapi sebenarnya kan ini tempat kayak pacuan kuda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin, jadi di Korea tuh kalau teman-teman bisa dibilang pacuan kuda kan agak judi ya anggapannya. Oh iya. Tapi di Korea tuh yang ini versi legal. Legal bener-bener. Jadi di Korea tuh membagi ada yang ilegal, ada yang legal. Kalau yang ilegal itu mungkin bisa dibilang nominalnya udah gede banget atau sampai kita ketagihan lah. Maksudnya ini juga bisa ketagihan, tapi nominalnya gede banget dan bisa bangkrut ya mungkin ya. Kalau yang ilegal ya. Tapi yang ini kan uangnya nominalnya terjaga. Misalnya maksimal berapa. Jadi masih legal lah anggapannya. Bener. Jadi di Korea tuh membagi, ada yang legal, ada yang ilegal. Oh gitu. Iya, nih yang baru masuk ya, baru bergabung. Iya, di Jejisu abis cukur rambut ya. Bener. Pada salah fokus. Terus tadi ke Ponyland-nya juga nggak bayar. Tapi karena tapi kalau naik mah bayar ya. Bener. Kalau misalnya kita mau naik poni atau ngasih makan itu bayar. Oh iya bener. Ih, maksudnya gratis oke juga nggak sih? Maksudnya tadi banyak yang bisa dilihat gitu kan? Bener. Jadi aku sebenarnya pas kesini kan juga cari-cari dulu kan sebelumnya. Aku kira cuma bakal ada orang tua aja. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir bener juga, karena yang berkeluarga kan misalnya orang tuanya tuh papanya ya misalnya. Bapaknya tuh suka banget lihat pacuan kuda. Ya pasti perginya kan bersama keluarga. Bener. Ya akhirnya ini membuka Ponyland yang untuk
anak-anaknya. Soalnya anak-anaknya bosen kan nonton pacuan kuda yang kayak apa sih gitu. Kan kayak konteksnya beda kan. Kalau yang tua kan semangat banget. Anggapannya kita tuh kayak lihat apalagi kalau ikut betting ya. Bener, apalagi ikut betting. Gua harus menang. Tambah semangat lagi. Kalau anaknya kan kayak apaan ini kayak gitu kan. Bener, makanya sih mereka teriak-teriak kan kayak gitu kan. Makanya dibukalah si Ponyland ini. Bener, biar bisa mencakup semua biar lah semuanya happy dan terhibur. Dan menurutku kalau teman-teman udah sering ke Seoul atau misalnya mau mampir ke Seoulland lah anggapannya, itu juga menurutku sangat disarankan untuk coba ke sini karena ya deket banget sama Seoulland. Iya, tapi gue biasanya kalau ke Seoulland atau ke kebun binatangnya kan itu di Seoulland juga ya. Pak nggak pernah kesini malah. Iya, soalnya mungkin masih beda station. Padahal deket ya. Deket, kayak satu station kalau nggak salah. Tapi kan mungkin Seoulland sendiri udah besar ya. Ada kebun binatang. Iya, terus soalnya ada di situ udah seharian. Bener. Jadi mungkin nggak kepikiran sampai ke sini. Bener. Padahal di sini juga nggak kalah serunya ya. Bener, apalagi ada pacuan kudanya gitu. Kayak spesial lah anggapannya. Wah, jadi pengen coba ya ke sana ya. Gimana nih Choirs? Kalian suka kuda nggak? Dan pengen nyoba juga nggak? Di Indonesia juga biasanya banyak sih kayak kebun binatang yang ada bisa naik kuda. Dan di next video aku juga bakal bahas maksudnya suasana pacuan kudanya seperti apa. Karena ini beda gedung ya anggapannya. Ini yang bapak-bapaknya ya selanjutnya. Bapak-bapaknya. Karena apalagi kan di Indonesia bukan kuda sih. Katanya sehabis menang lomba balap unta. Oh gitu. Aku juga baru tahu ada balap unta ternyata. Unta. Biasanya kan kalau balapan biasanya kita mikirnya nomor 1 ya kuda. Bener. Tapi katanya di Indonesia tuh habis menang juara apa gitu yang balap unta balap gitu. Unta juga ada ya. Ya pokoknya balap-balap ya. Jadi next kita bakal lihat suasana itu seperti apa dan gedung pacuan kudanya itu seperti apa kayak gitu. Iya, balik lagi masih di Seoulgram. Kita di part 2 jalan-jalan di tempat pacuan kuda di Korea. Bener. Oke, langsung aja nih. Habis tadi di Let's Run Park, terus ke Ponyland, terus kita mau kemana nih? Nah, kalau kali ini kita mau lebih bahas tentang gedung pacuan kudanya itu apa aja. Dan pertama gedung ini dibangun karena mungkin ada Asian Games di Korea. Kan karena pacuan kuda juga salah satu sport ya anggapannya ya. Jadi dibangun tahun 86 untuk Asian Games. Dan tahun 88 kan ada Olimpik di Seoul ya. Ini Olimpik yang viral banget juga di Seoul. Betul. Dan masih diingat lah anggapannya. Itu juga ada lombanya di sini. Olimpik tahun 1988. Gitu. Dan dibuka umum tahun 89. Oh gitu. Udah lama ya ternyata ya. Udah lama. Bersejarah nih. Makanya. Jadi ya ada monumennya juga gitu di dalam. Oh gitu. Dan gedungnya juga 6 lantai dan sampai ada 1 basement. Oh, gede juga ya? Cukup gede. Mungkin karena kan kayak Olimpik kayak gini kan kayak pride negara juga ya. Benar. Bentar, jadi dari yang Let's Run Park tadi di sebelah mananya? Langsung di sampingnya beda gedung. Beda gedung. Jadi kalau jalan ya sekitar 5 menit lah mungkin ya. Deket lah ya di situ-situ juga. Bener. Kalau gitu kita langsung lihat videonya dulu aja. Dan kalau teman-teman lihat ini tuh pasti kayak keinget sama salah satu film legendaris nih. Apa tuh? Squid Game. Oh, kenapa? Karena di Squid Game ini ada Scan yang peran utamanya ya. Itu lagi main pacuan kuda, ngebet kayak gitu. Oh, gitu. Ini no lounge. Bener. Tadi kan kalau pacuan kuda kan bisa dibilang kayak kita lagi menonton sesuatu ya anggapannya, menonton sport ya. Jadi ada lounge-nya juga. Jadi teman-teman bisa beli makan dulu. Ya anggapannya gampangannya kayak popcorn ya, walaupun nggak jual popcorn ya. Kayak kita nonton ya anggapannya. Oh iya ya, kayak di bioskop gitulah ya. Bener. Dan karena sekali main itu nggak sampai panjang ya, paling ya 15 menit, 20 menit. Tapi kan agak sering kayak gitu. Ini juga ada kayak monumennya. Oh iya. Tentang pembangunannya dan sejarahnya ya. Bener. Wah. Yang naik siapa? Bener-bener. Yang menang siapa gitu ya. Bener. Mungkin ada kuda legendaris juga ya. Kayak di Dynasty Warrior. Pasti ada. Oh itu itunya ya, pialanya ya. Bener. Oh ini makanannya. Yang di sini mungkin karena udah lama juga, di makanannya emang ada yang baru, misalnya donat. Tapi banyak makanan yang lama biar mungkin nuansa yang orang tua tuh kayak
nggak lupa nostalgia lah anggapannya. Kalau di Korea kayak hotdog, happa, tteokbokki. Tadi kok bisa berdiri ya itu ya? Apanya? Ya itunya ditusuk. Ditusuk. Hebat banget dalam hati gue. Dikira ini yang cara ngebet. Ikutan betting ya. Bener. Nah, gue nih ikut. Jiwa betting gue langsung keluar. Tapi betting itu aku lihat untuk pacuan kuda ini banyak rulesnya. Misalnya yang cuma nebak 1 kuda, ada yang nebak 3 kuda. Macam-macam ya. Saya dari 3 kuda ada yang kalau benar 2 kamu dapat. Ada yang dari cuma nebak 1 kuda, jadi ya cuma 1 yang juara 1. Lu ikutan juga? Aku coba sekali sih. Coba sekali. Ya. Biar tahu feels-nya itu kayak gimana lah. Jadi teman-teman, misalnya yang mau coba ngebetting harus tahu rules-nya juga. Maksudnya mau pilih yang 3 kuda atau 1 kuda. Kan? Dan ini tempat nontonnya lah anggapannya. Soalnya kan kita harus cek juga ya kuda mana nih yang kira-kira. Benar. Jangan nggak tahu sama sekali. Dan itu juga. Taunya pilihnya kuda yang paling ini, yang selalu terakhir, juara terakhir. Dan itu juga bettingnya itu makanya berubah-berubah kan, kudanya ada banyak nih ya. Jadi misalnya kuda 1. Misalnya kalau teman-teman pilih kuda 1, bettingnya cuma kali 2. Tapi kalau pilih kuda 2, bettingnya kali 10. Karena kuda 2 nggak pernah menang kayak gitu. Jadi bettingnya lebih tinggi. Gitu. Nah ini atletnya ya anggapannya ya. Atletnya. Ntar itu tadi kalau misalnya betting berapa bayarnya? Itu teman-teman bisa milih mau bayar berapa. Dari 1.000. Dari 1.000-an? Mungkin maksimal 100.000 biasanya kalau yang ilegal ya. Satu kertas. 3.000 aja deh. Nggak boleh ini. Nggak boleh ambisi atau bakal kalah. Ya coba-coba dulu. Bahkan dijual majalahnya juga. Maksudnya kuda mana yang biasanya menang. Gitu. Rekor kudanya gimana. Ya ampun, kalau ikutan betting berarti Koers kita harus ini dulu ya. Survei dulu ya dari rumah ya. Jangan main ini. Jadi yang kayak orang tua gitu. Wah gila, mereka sampai mau baca majalahnya. Terus kayak konsen banget kayak gitu. Tapi juga ada kayak yang couple-couple atau yang anak remaja ya anggapannya. Yang datang untuk ya have fun aja lah. Cuma nonton-nonton aja gitu. Nah pertunjukannya tuh kayak gini. Teman-teman bisa lihat dari lantai 1, lantai 2, terus semua bisa. Dan kalau teman-teman misalnya pernah lihat baseball ya, ada feels-nya kayak gitulah. Maksudnya tempat duduknya. Tapi karena pacuan kuda ini sering ya anggapannya. Maksudnya habis ini ada lagi. Jadi ya nggak sampai penuh banget. Tapi ya cukup rame lah anggapannya. Seru banget ya, maksudnya soalnya nonton secara langsung gitu. Bener. Dan ikutan betting juga secara langsung gitu. Dan ini juga ada layar gedenya, jadi teman-teman bisa ngeliat lah. Walaupun mereka lari kan cukup jauh ya anggapannya ya. Tapi sebenarnya kelihatan juga kalau yang walaupun nggak pakai layar gede. Nah ini tunjukin dia yang ini menang. Ini juga kalau teman-teman lihat angka yang 5,6 apa-apa tuh harga bettingnya. Gitu. Jadi dapat 5,4 kali 5,4. Jadi lu menang nggak poinnya pada kesimpulannya? Enggak sih. Dan ini juga kayak di belakangnya tempat lihat kudanya. Jadi teman-teman juga bisa betting di sini. Misalnya kalau lihat ini, ini kudanya kayaknya sehat nih. Ini kudanya kayaknya kenceng nih. Auranya aura juara 1 nih gitu kan. Wah ini kudanya ototnya gila nih kayak gitu. Yang ini deket banget soalnya. Yang ini deket banget. Jadi teman-teman bisa ngecek. Bisa ngecek dulu sebelum ikutan. Jadi ini sebelum lomba mereka kayak muter dan tempatnya yang ini deket banget. Jadi teman-teman bisa ngeliat lah. Wah keren sih ini. Menurutku ya seru sih. Iya, ya lumayan buat pengalaman ya sekali gitu kan. Bener. Kapan lagi ya? Kapan lagi gitu ikutan lihat pacuan kuda, lihat lomba kuda langsung dan bisa ikutan betting juga gitu. Bener. Dan ini suasananya juga menurutku cukup seru. Tapi kan ini kan nggak ada suara ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh wah pada teriak-teriak. Apalagi soalnya kan ini kan ada betting kan. Ada betting soalnya harus menang nih, kalau enggak tambah semangat jadinya. Kalau enggak minus modalnya. Apalagi yang mereka yang betting gede ya, maksudnya bukan betting gede ya, maksudnya 100.000 gitu. Nah, seperti yang aku bilang, misalnya kuda 7 nggak pernah menang, tapi dia lagi juara 1, wah semangatnya gila kalau gitu. Soalnya bisa kali 20 kayak gitu. Dan kalau teman-teman nanti lihat di bawah, kudanya juga lewat lah, masa kelihatan. Seru banget ya ternyata ya.
Dan ini juga sebenarnya salah satu sport kan. Ada nama atletnya dan ada sponsor juga. Benar. Kan di Indonesia kan misalnya kuda lebih banyak ya anggapannya. Jadi yang misalnya punya cita-cita sebagai menjadi atlet pacuan kuda, nah wajib kesini nih, karena ini yang mungkin berskala paling gede di Korea. Bener. Seru banget ya kayaknya ya walaupun di Jeju kalah katanya. Ya aku cuma coba-coba, soalnya cuman aku juga seru-seruan aja. Pertama bingung kan, karena rulesnya tuh banyak banget. Rulesnya banyak dan juga bingung kan karena belum survei sebelumnya kan. Bener. Siapa juga nih yang jago gitu. Aku tuh pernah sampai bingung, ada yang jual majalahnya gitu. Jadi majalahnya tuh mungkin bertulisan kalau kuda satu ini biasanya menang. Masnya hari ini lu pas menang. pas mau betting, lihat dulu bapak-bapak gitu. Si bapak beli apa? Ngontak ya. Yang mana ya coba? Ada Minisa nanya nih, itu lombanya setiap hari ada atau setiap hari apa aja katanya? Sebenarnya setiap hari tuh hampir ada, kecuali kayak hari tanggal merah kalau nggak salah. Libur ya. nasional gitu ya? Libur nasional, atau ada jamnya juga biasanya. Itu teman-teman bisa ngecek di Never. Betul. Kata Eprodite ada taruhan di sana, ya itu tadi betting namanya bener. ya, kayak judi ya sebenarnya kalau kata kasarnya. Judi legal. Tapi legal. Karena di Korea tuh benar-benar dibagi judi legal dan ilegal. Iya, bener. Misalnya di kasino itu di Korea nggak boleh. Iya. Tapi ini juga mungkin perbedaan hukum ya anggapannya ya. Kalau di orang Korea keluar negeri kasino tuh boleh, tapi nggak boleh sampai memaksa anggapannya. Jadi emang agak ambigu ya anggapannya. Tapi intinya kalau kasino yang di dalam negeri orang Korea nggak boleh masuk. Bener. Karena ilegal. Itu ilegal. Tapi yang ini ngomongnya sports toto dan itu legal di Korea. Betul. Kayak lotre aja kan di Korea legal ya. Benar. Kan ya Kristi, di Australia juga ada nih tempat untuk nonton pacuan kuda pastinya ya, Australia ya. Pasti kudanya juga sehat-sehat ya. Kudanya ini gemuk-gemuk ya pasti. Biasanya ada dress code untuk pacuan kuda, yang cowok pakai jas, yang cewek pakai dress up. Biasanya bulan November. Oh gitu. Berarti di sana juga ya. Bisa jadi ya. Banyak yang suka nonton pacuan kuda. Di Indonesia. Di Australia. Mungkin karena Australia kan kayak taman yang luas gitu ya anggapannya ya. Jadi sapi atau kuda itu mungkin lebih banyak kayak gitu. Bener. Ih seru banget ya. Tapi di Indonesia juga kadang suka ada nggak sih kayak lombain ayam? Oh ya. Ya kan suka ada di RT RW. Itu iya, juga judi tahu. Londa. ayam tarung yang ngomongnya. Ayam apa sih namanya ya? Ayam. Mempertarungkan ayam. Bener kan, sama aja sih sebenarnya kalau tapi ini legal ya. Ngakak ayam. Iya bener, gue jadi inget dulu di RT ada kayak gitu. Itu ayamnya kan spesial ya. Gendut-gendut, bener. Makanya dipertarungkan ya. Oke, seru banget ya Koers ya. Habis jalan-jalan, ikut lihat pacuan kuda, lombanya kayak gimana. Terus bisa ikutan betting juga gitu. Kalau menang, duitnya lumayan kali ya. Karena apalagi yang betting yang kali 20 tadi ya. Berarti uangnya nanti bisa dibalikin gitu ya? Benar, kalau misalnya teman-teman menang ya, itu nanti bisa ditukarkan lagi jadi uang kayak gitu. Jadi agak nggak tahu nih, soalnya belum menang. Enggak, tapi aku udah lihat lah. Udah lihat udah orang yang menang. Udah tanya dulu anggapannya. Walaupun nggak menang, tanya dulu. Bener. Jadi kalau tadi kan ada kayak 6 rules ya anggapannya. Teman-teman pilih rules 1 atau 2, terus pilih nomor kudanya. Kalau dapet, masukin lagi di itu, nanti dapat kertas, uangnya bisa ditukarkan kayak gitu. Kalau menang kayak gitu. Oke deh Koers. Itu dia ya, kita habis jalan-jalan di Seoul Race Course Park. Jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan ke Korea dan kalian juga pecinta kuda nih, bisa langsung aja ya didatengin tempatnya. Benar. Dan makasih banyak ya buat DJ Jisup udah ngajak kita jalan-jalan pagi ini. Kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.